Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Renci dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dengan studi kasus strategi promosi desa wisata Jelekong yang beranggotakan Eza Yuda Wijayanto, saya sendiri Valeh Hanifan Sabit, Muhammad Akmal Marwan, Fadila Lutfi Ramadanti, Galuh Puspa Adani, Pradita dan yang terakhir Pradita Anindya Putri. Ya langsung saja, yang pertama akan dibahas oleh Muhammad Akmal Marwan. Ya baik, kita akan membahas tentang Desa Wisata Jelekong. Sebelumnya apa itu Desa Wisata Jelekong? Next. Desa Wisata Jelekong sendiri merupakan sebuah desa wisata yang terletak di Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Nah, desa wisata ini menawarkan panorama alam berupa pemandangan khas pedesaan dan juga objek wisata alam dan juga kesenian seperti kerajinan wayang golek, pertunjukan seni Sunda, handicraft, dan juga penghasil lukisan yang sangat potensial. Produk unggulan di desa ini diantaranya adalah seni budaya, kemudian ada kerajinan tangan, ada juga hasil perkebunan dan pertanian, serta sajian kuliner tradisional. Terdapat sekitar 400 pelukis aktif di desa ini dan mayoritas dari mereka tidak mengenyam pendidikan khusus atau hanya belajar secara otodidak. Selain itu juga ada komunitas dalang dan juga komunitas penikmat wayang Sunda atau wayang golek. Next. Nah, berikut ini juga merupakan potensi wisata yang ada di desa wisata ini. Yang pertama ada wayang golek, kemudian ada seni mendalang. Tentunya yang dimaksud adalah wayang golek. Kemudian kuliner tradisional Awuk ada di gambar paling atas, dan juga hasil perkebunan sawalanda ada di gambar bawah sebelah kiri. Kemudian ada juga kesenian Sunda. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu target wisatawan. Target wisatawan dari promosi Desa Wisata Jelekong ini adalah masyarakat luas seperti pelajar, mahasiswa, tamu pemerintahan, instansi atau perusahaan, dan media, yang mana mereka akan berperan sebagai komunikator pada proses penyampaian umpan balik atas pesan promosi dari Desa Wisata Jelekong. Umpan balik yang berasal dari wisatawan ini akibat penyampaian pesan promosi yang mana ditujukan kepada pengurus Desa Wisata Jelekong. Next. Yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam tujuan promosi. Jadi tujuan promosi dari Desa Wisata Jelekong terdapat beberapa tujuan promosi yang dilakukan oleh Desa Wisata Jelekong, yaitu membangun awareness. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang awareness itu apa, yaitu kemampuan konsumen dalam mengenali atau mengingat sebuah brand. Biasanya berupa gambar, nama atau logo atau bahkan slogan yang dibikin dari si promosi itu. Terus dalam mempromosikan produk mereka, membangun awareness dapat dilakukan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai Desa Jelekong beserta potensi wisata yang disuguhkan oleh masyarakat mengenai Jelekong sebagai salah satu destinasi wisata yang berada di Kabupaten Bandung. Yang kedua yaitu memberitahu atau informatif, tidak hanya memberitahu, tapi tujuan dari pemasaran ini adalah untuk menyebarluaskan informasi dari produk
wisata Desa Wisata Jelekong. Tujuan tersebut agar konsumen mendapatkan hal baru atau untuk menjaga loyalitas dari konsumen. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada mengingat atau remembering tentang produk dari Desa Wisata Jelekong. Hal tersebut dilakukan dengan cara saluran komunikasi bermedia dan tidak bermedia, agar konsumen lebih semakin mengingat tentang produk Desa Wisata tersebut, dan konsumen tidak hanya datang sekali, tapi akan datang berulang atau akan datang ke desa tersebut kembali. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kemudian siapa penyelenggara atau pelaksana promosi Desa Wisata Jelekong? Nah, di sini terdapat 2 lembaga pelaksana promosi Desa Wisata Jelekong, yaitu yang pertama ada Kelompok Penggerak Pariwisata atau Kompepar Gentong dan Kelompok Penggerak Pariwisata atau Kompepar Giriharja. Namun, dalam penelitian ini, peneliti hanya meneliti strategi promosi yang dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata Giriharja. Nah, apa saja strategi atau elemen yang dilakukan oleh kelompok penggerak pariwisata Giriharja? Ada ke-8 elemen yang akan dijelaskan oleh teman saya. Next. Kemudian strategi promosi. Jadi terdapat 8 elemen strategi promosi Desa Wisata Jelekong. Yang pertama adalah bauran promosi atau promotion mix. Kemudian yang kedua adalah target pengunjung. Yang ketiga adalah tujuan promosi. Yang keempat adalah anggaran promosi. Yang kelima adalah rancangan pesan. Yang keenam adalah media yang digunakan. Yang ketujuh adalah sumber pesan. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah umpan balik atau feedback. Slide selanjutnya. Kemudian selanjutnya adalah metode promosi. Nah, berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, Kompepar Giriharja ini menjalankan promotion mix yang meliputi word of mouth, ada public relation, personal selling, event, eksibisi, merchandise, publikasi, dan website internet. Nah, dari keseluruhan ini, prioritas utama yang dilakukan adalah melalui event dan public relations. Slide selanjutnya. Yang pertama adalah event. Jadi Kompepar Giriharja ini aktif dalam kegiatan event, baik yang diselenggarakan oleh Kompepar Giriharja maupun yang digelar oleh pihak lain. Beberapa bentuk event yang digelar tersebut diantaranya adalah event marketing. Event marketing ini biasanya dimaksudkan untuk mempromosikan peluncuran produk baru atau melancarkan kampanye produk tahunan. Nah, harapannya pelaksanaan event marketing ini adalah bertemunya konsumen dan pelanggan dalam jumlah yang besar. Nah, contohnya adalah Kompepar Giriharja ini melakukan launching 10 desa wisata di Kabupaten Bandung. Nah, pada kegiatan launching ini, harapan tersebut akhirnya tercapai. Kemudian yang kedua adalah public relations. Jadi pengurus Kompepar Giriharja ini aktif dalam membangun komunikasi dengan pihak eksternal melalui aktivitas public relations-nya, seperti kalangan pejabat pemerintah maupun pihak swasta. Nah, hal ini digunakan untuk mempermudah dalam akses penerimaan bantuan maupun sebagai peluang menjadikan Desa Wisata Jelekong sebagai prioritas pembangunan wisata. Dalam menjalankan promosinya, pihak Kompepar ini lebih menerapkan sistem jemput bola dengan cara mendatangi pihak-pihak untuk diajak bekerja sama. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami yang lain. Kemudian yaitu hambatan promosi. Next. Hambatan promosi sendiri terbagi menjadi 2, yaitu hambatan teknis dan hambatan non-teknis. Hambatan teknis berupa minimnya pengetahuan promosi para pengurus Kompepar Giriharja dan perbedaan bahasa yang tidak jarang dihadapi pengurus Kompepar Giriharja dengan wisatawan asing. Dengan kata lain, diperlukan berbagai pelatihan ataupun program pendampingan untuk pengelola Kompepar Giriharja untuk lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengelola desa wisata. Kemudian, hambatan non-teknis yang dihadapi antara lain terbatasnya anggaran dana promosi, kurangnya sumber daya manusia, lalu belum siapnya sarana prasarana, dan juga kurangnya dukungan dari pelaku seni.
Next. Jadi dapat disimpulkan bahwa promosi yang dilakukan di Desa Wisata Jelekong dapat dibagi menjadi komunikasi tatap muka, word to mouth, dan melalui televisi, surat kabar, dan internet dari pengadaan event dan public relation dengan pihak terkait. Promosi ini membuat jumlah kunjungan meningkat walaupun terdapat hambatan dalam beberapa hal. Desa Wisata Jelekong juga menerima umpan balik dari wisatawan, pelaku seni, dan pengelola untuk kemajuan ke depannya agar dapat mewujudkan tujuannya, yaitu membangun awareness, meningkatkan knowledge, dan mengingatkan masyarakat mengenai Desa Wisata Jelekong. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.